I swear to God. Okay, the whole thing was staged. Cerita diawali di ruang interogasi kantor polisi. Seorang pria sedang diselidiki atas tuduhan penghilangan nyawa. Menceritakan versinya tentang kejadian tersebut. Seorang wanita pirang yang berhubungan dengan seorang pria bernama Luke memasuki kamar loteng. Dia masuk dan menjatuhkan tasnya saat dia melihat seorang wanita mati tengkurap di tempat tidur. Vincent memberitahu polisi bahwa istrinya sedang keluar kota untuk bermain ski dengan anak-anak, dan Luke menelponnya dan menyuruhnya bergegas untuk pergi ke loteng. Saat dia masuk, dia melihat Luke dan mayatnya. Vincent dan Luke berbicara mengatakan jendela disegel dan pintu terkunci, yang berarti seseorang harus masuk dengan salah satu kunci mereka, karena hanya ada 5. Vincent kini tengah diinterogasi. Dia menyangkal pernah ke loteng, meskipun polisi tahu dia dan 4 pria lainnya berbagi loteng untuk berhubungan badan dengan selingkuhan mereka. Salah satunya adalah Luke. Kembali ke loteng, Chris dan Marty kemudian masuk. Tak seorang pun percaya ini terjadi. Mereka membalikan mayat itu, tetapi tidak tahu siapa mayat itu. Chris mulai berbicara dengan seorang wanita cantik berambut pirang bernama Ann Morris. Chris adalah seorang psikolog yang telah merawat saudara perempuannya yang tampaknya memiliki gangguan suasana hati. Istrinya, si Allison, menyaksikan interaksi mereka dan tidak senang. Vincent, Marty, dan Luke adalah arsitek. Proyek Vincent yang mereka rayakan. Dia membawa teman-temannya ke atas loteng dan memberitahu mereka rencananya untuk pertemuan rahasia mereka. Luke mulai panik saat mereka mencoba menghubungi pria kelima, yaitu Bill. Ada pesan Latin di dinding, Fatum nos lun geb it, tertulis di dinding dengan darah yang berarti takdir akan menyatukan kita. Namun, ada satu kata yang salah yang diceritakan Chris kepada polisi. Mereka mulai bertanya di mana Philip, saudara tirinya, berada. Dia tidak tahu. Kembali di loteng, Philip muncul. Mereka menuduhnya melakukan kejahatan, tetapi tidak ada yang mau mengakui apapun. Beralih ke adegan pernikahan Philip dengan seorang wanita bernama Vicky Fry. Para pria itu berbicara kasar. Sebagai hadiah pernikahan, Vincent memberinya kunci dan kepada keempat pria lainnya juga. Tetapi Chris tidak menginginkannya. Dia tidak seperti itu. Marty sedikit gugup karena istri mereka ada di sana. Tetapi mereka tetap berbicara tentang para wanita di pesta pernikahan itu. Marty berkomentar tentang saudara perempuan Philip, yaitu Zoe, yang menyebabkan dia mengancamnya. Jangan pernah mengatakan itu tentang saudara perempuanku. Chris melihat Ann dan pergi untuk berbicara dengannya secara pribadi. Dia mendatanginya dan meminta Vincent untuk meminjam kuncinya untuk sekali saja. Lanjut ke loteng. Mereka harus memastikan tidak ada yang kehilangan kunci. Mereka semua punya kunci kecuali Chris, yang bilang kuncinya bukan miliknya, tapi dia tidak kehilangannya. Kilas balik berikutnya, Chris sedang mengadakan pesta makan malam untuk para pria dan istri-istri mereka. Dia tampaknya tidak akur dengan istrinya si Allison.
Di sekitar meja, istri Marty yang bernama Mimi berbicara tentang istri bosnya yang mempergokinya berselingkuh dan kemudian mereka membahas operasi plastik. Marty yang sedang mabuk mulai melontarkan komentar-komentar jahat kepada istri Chris. Kemudian dia mulai berbicara tentang bagaimana bosnya seharusnya bisa lolos begitu saja dengan menyinggung soal loteng. Para wanita itu kini berpikir tentang apa yang sedang terjadi. First is I wouldn't have a place to choose key, right? Am I right? Vinny boy. Okay, first of all, sorry baby. Chris menendang kursinya hingga ia terjatuh dan berhenti berbicara. Luke dan istrinya Ellie memergoki Philip sedang mengonsumsi kokain di kamar mandi. Ellie bertanya kepada Luke apakah Philip mungkin menginginkan orang lain saat dia menyuntik dirinya sendiri. Dan Luke meyakinkan Ellie. Di loteng, mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengeluarkan mayatnya. I've always followed the rules, Vincent. Like who? I don't know. Look, is one of you guys... Adegan beralih ke Chris dan Ann yang berhubungan badan di loteng. Chris mengatakan bahwa dia mencintainya dan akan meninggalkan istrinya yang membuat Ann sangat kesal. Ann mengatakan bahwa dia seorang pelacur, tetapi tidak akan menagihnya untuk beberapa bulan terakhir. Okay, that's the end of it. What would you give me? I'm a prostitute. Sorry, doctor, I won't bill you for the past few months of it. All right, just go home. Marty sedang diinterogasi. Dia dan istrinya dipisahkan karena istrinya memergokinya berselingkuh dengan seseorang yang ditemuinya di San Diego untuk urusan bisnis. Woman in question started saying things. So you met the woman, right, in San Diego? A couple extra tickets, a VIP thing, you know. Man, you see that? Kilas balik ke perjalanan bisnis. Vincent, Marty, dan Luke bertemu Dana di sebuah bar. Dana tidak kurus, jadi mereka ingin mengusirnya. Vincent, this is Marty. Champagne, a girl can dream. You and the fat chick's gonna scare off all the hot chicks. And then the really fat chick's on her way. Mereka bertemu dengan istri Philip, yaitu Hiram Fry, dengan wanita lain, bukan istrinya. Dia ingin berbicara dengan mereka tentang tawaran bisnis. Dia mengatakan sesuatu kepada mereka dalam bahasa Latin tentang bersikap bijaksana. I'm in software, pretty discreet myself. Have a nice evening. Ann juga ada di sana bersama teman Hiram, yaitu Joel Cotlin. Kembali ke rumah, Chris mencoba menelepon Ann dan dipergoki oleh istrinya, Allison, yang menuduhnya melakukan sesuatu. Di dalam bar, Vincent dan Marty sedang mengobrol dengan Dana ketika teman pirang cantiknya bernama Sarah muncul. Vincent memberitahu polisi bahwa itulah pertama kalinya dia bertemu Dana. Mereka berempat naik ke atap, juga bersama Luke. Look, lighten up. Take it off. Come back. Vincent menanggalkan pakaiannya dan Sarah mendorongnya ke kolam renang sebelum akhirnya dia juga telanjang dan masuk ke dalam kolam. Mereka mengobrol dengan menggoda di kolam renang dan mulai berciuman sementara Luke menonton. Too long. Luke bangkit dan berjalan pergi dan mendapati Marty sedang berhubungan badan dengan Dana. Kembali ke loteng, Vincent dan Sarah tampaknya telah menjalin hubungan asmara sejak lama. Sarah tidak ingin mengucapkan selamat tinggal karena dia mencintainya, tetapi Vincent ingin mengakhiri hubungan itu. Vincent hendak memberitahu orang-orang itu bahwa dia ada di sana. Guys, Telepon berbunyi. Itu adalah seorang makelar yang ingin datang karena seseorang mendaftarkan loteng untuk dijual, dan dia punya janji dengan seorang wanita bernama Sarah. Vincent memberitahu Luke dan Marty bahwa itulah yang berbaring di tempat tidur, dan mereka mengenalnya. Marty tidak mengingatnya karena dia mabuk. Mereka berlari ke balkon untuk melihat apakah mereka mengenali makelar itu, kemudian menghadapi Vincent. Dia memberitahu mereka bahwa dia putus dengannya malam sebelumnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. to the loft. Kilas balik di jalan, Chris mengikuti Ann ke sebuah toko dan menghadapinya. Dia tidak peduli bahwa Ann adalah seorang pelacur karena dia mencintainya. Something special or just dump you? That's what I meant to you. How many women? What? Please, Chris. Dia memberinya kuncinya. Ann pergi dan masuk ke mobil bersama teman bisnis Hiram Fry, Joy Cotlin. Dia telah membayarnya untuk tidur dengannya. Dalam interogasi, Luke mengakui bahwa ia bertemu Sarah.
mereka bertanya apakah dia cemburu pada wanita itu yang menyiratkan bahwa dia seorang gay. Get off with an innuendo, fucking bastards. Polisi mengatakan kepadanya bahwa Vincent mengkhianati mereka. Saat di loteng, Philip mengambil pisau yang tertinggal di tempat tidur. Pisau itu jatuh ke tangan Vincent. Mereka semua kini berdebat untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya saling menyerang. Leave me hanging? Kilas balik, Marty muncul di loteng suatu malam dan menggedor pintu sambil menangis kepada Vincent bahwa Dana telah menceritakan semuanya kepada istrinya dan dia akan meninggalkannya. Dia meminta Vincent untuk menemui istrinya dan mengatakan bahwa dia mencintainya dan Dana seorang pembohong. Kilas balik ke Philip yang ada di loteng bersama seorang pelacur yang diborgol ke tempat tidur. Dia sedang mabuk kokain dan memperkaosnya. Chris dan Vincent muncul dan Philip mulai meneriaki Chris tentang bagaimana Chris tumbuh dalam kehidupan yang nyaman sementara dia dan Zoe, saudara perempuan mereka, berada dalam situasi yang buruk. Ibu mereka telah meninggal sehingga mereka masing-masing tinggal dengan ayah mereka. Chris menjalani kehidupan yang baik sementara Philip dan Zoe terombang-ambing di panti asuhan. Chris mencoba menyuapnya agar dia tidak pergi ke polisi, tetapi dia pergi dengan mengatakan tidak. Cerita ini baru bagi Marty dan Luke. Luke angkat bicara dan mengakui bahwa dia telah merekam semua pertemuan mereka. Dia kemudian dituduh seorang gay, tetapi dia tidak pernah menggunakan loteng untuk berselingkuh dari istrinya. Dia tidak merekamnya tadi malam karena Vincent tidak memberitahu mereka bahwa dia akan datang. Dia sekarang sangat takut karena semua yang telah dia lakukan telah didokumentasikan. Luke bertanya kepadanya apa yang menurutnya akan terjadi jika semua orang mengetahui kebenarannya. Beralih ke penggalangan dana yang berlangsung malam sebelumnya, Vincent memberitahu istrinya bahwa dia tidak bisa pergi bermain ski. Allison terus-menerus menuduh Chris. Dia bertanya apakah Allison yang melihat orang lain. Vincent mendatangi Hiram dan istrinya serta Joel dan istrinya dalam kelompok kecil. Mereka berbicara tentang San Diego sebagai ancaman untuk tidak mengatakan apapun. Istri Marty menghadapinya dan berkomentar tentang perselingkuhannya, bahwa mungkin dia sudah tidur dengan orang lain juga. Philip dan istrinya juga bertengkar. Ann ada di sana dan dia mengirim pesan kepada Chris. Chris mengikutinya ke kamar mandi. Joel mendekati Chris dan mengatakan temannya sedang bermain api. Mereka membahas Ann dan terungkap bahwa pertama kali Ann dibayar untuk tidur dengan Chris. I don't wanna love you, Chris. The first time it was paid for. But who paid? I can't. Philip pergi untuk menjemput Zoe dan terlibat perkelahian brutal dengan seorang pria yang bersamanya. Hiram memberitahu Philip bahwa dia tidak ingin menemuinya lagi dan agar menjauh dari putrinya. Zoe menangis kepada Vincent yang kemudian melihat Sarah. Dia memberitahu Sarah bahwa dia hanyalah saudara perempuan temannya. Dan dia memberitahu Sarah bahwa dia mencintainya tetapi tidak sesederhana itu. Dia menyuruh Sarah untuk menemuinya di loteng. Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya membuat pilihan. Semua wanita mulai menatapnya. Saat dia berjalan menuju istrinya, tetapi Luke menabraknya dan menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Beralih ke loteng saat ini, kelima orang itu tiba-tiba membius Vincent. Mereka ada di sana pagi itu dan melihat Sarah telah bunuh diri dengan pil. We gotta call the cops. They investigate where she lives and leave her there. Vincent isn't here because there's something I have to show you. Begitulah cara Luke menemukannya. Dia menunjukkan semua video itu kepada mereka. Vincent telah tidur dengan Ann, istri Marty, Mimi, dan saudara perempuan Philip, yaitu Zoe. Waktu dia tidur dengan Mimi adalah malam ketika Marty memohon padanya untuk berbicara dengannya. Dan itulah yang tersirat padanya saat penggalangan dana.
Dia mulai tidur dengan Zoe tepat setelah pernikahan, dan dia adalah yang pertama. Dia juga membayar Ann untuk tidur dengan Chris saat pertama kali, sehingga dia akan berbagi loteng dengan mereka. Pagi itu, keempat pria itu setuju untuk menjebaknya atas pembunuhan Sarah, asalkan dia mengakui bahwa dia ada di sana malam itu. Mereka punya waktu 2 jam untuk menyelesaikannya dan menyiapkan alibi. Until we know for sure. 2 hours to set everything up and establish. Knew what that prick was up to. Philip dengan gambaran dirinya dan saudara perempuannya berkelebat di kepalanya, dan dia memborgol Sarah ke tempat tidur, menghirup kokain lalu melukai pergelangan tangan Sarah. Dia menggunakan darah untuk menulis frasa Latin karena catatan bunuh diri itu mengatakan mereka akan bersatu di kehidupan lain. Mereka terus memasukkan pil ke tenggorokan Vincent dan membuatnya mabuk. Mereka melemparkannya ke tempat tidur dan memborgolnya. Sarah lured you here and drugged you. Di kantor polisi, Vincent menceritakan kejadian itu, tetapi mereka tidak mempercayainya karena mereka telah menyingkirkan semua bukti. Dia mencoba meyakinkan mereka untuk terus menginterogasi keempat orang lainnya. What the fuck's Fry doing here? He just gave a statement. Statement. And why would he lie? Frey mengarang alibi untuk Philip agar dia tidak tertangkap karena dia tidak ingin ketahuan berselingkuh. Polisi itu membiarkan Chris pergi, tetapi berhenti untuk bertanya kepadanya mengapa Vincent menuduh mereka semua. Dia bertanya kepadanya apakah menurutnya mereka mencoba menyembunyikan sesuatu yang lain. Chris mengatakan dia pikir itu bunuh diri, tetapi terbukti bahwa pergelangan tangannya tidak dipotong olehnya dan pil tidur tidak membunuhnya. Ditambah lagi tidak ada catatan bunuh diri. Chris menyimpannya di saku jaketnya. Chris ada di loteng dan Luke muncul. Chris bertanya pada Luke kapan dia mencuri catatan bunuh diri dari sakunya. Sworn I did this. Surprise visit from the realtor. I thought maybe that. Chris mengetahui bahwa Luke adalah orang yang menjual loteng itu. Sarah Deakins. Chris menemukan catatan itu di tempat sampah. Itu adalah tulisan tangan Luke. What'd you do to that girl? Luke jatuh cinta pada Sarah selama ini. Dia mengejar Sarah setelah penggalangan dana dan meminta Sarah untuk memberinya kesempatan. Tetapi Sarah mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan apapun terhadap Luke. Mungkin di kehidupan lain. Istrinya melihat konfrontasi ini. Luke mengira dia akan menemukan Vincent di loteng bersama Sarah karena istrinya Barbara sedang bermain ski. Setelah Vincent pergi, dia masuk dan membius Sarah. Dia menyuntiknya dengan insulin yang membunuhnya dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Dia mengatakan dia melakukannya karena cinta. Namun, kini kita diberitahu bahwa Sarah sebenarnya masih hidup dan meninggal hanya setelah Philip menikamnya. What Philip did. Right. It was. Chris memberitahu Luke bahwa Vincent didakwa atas pembunuhan, dan Luke mengingatkannya bahwa saudaranya lah yang membunuhnya. Luke mengejar Chris dengan pisau dan keluar ke balkon. Don't mind. Luke, you don't need. I really don't. James, I told him everything. Dia menyuruh Chris melompat agar dia tidak perlu membunuhnya. Dia bangkit dan mengambil pisau itu. Luke memberitahu Chris untuk memberitahu Ellie dan anak-anak bahwa dia menyesal, dan kemudian jatuh terlentang dari balkon, serta mendarat di mobil di bawah, meninggal karena jatuh. Marty kembali bersama istrinya Mimi. Philip sedang menunggu persidangan, dan Vincent tinggal di loteng sendirian sekarang setelah dia bercerai. Anne mendekati Chris dan mereka tampaknya memulai hidup baru bersama. Listen, I still have a key. Won't work anymore. Vincent. We'll see.